anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jelang dimulainya tahun ajaran baru, toko seragam sekolah di Sijunjung mulai diserbu pembeli. Sering mencuri di Pasar Raya Fase 7 Padang, seorang pemuda diringkus polisi saat bersembunyi dalam gerobak. Panitia khusus DPRD Sumatera Barat meminta gubernur membubarkan beberapa organisasi perangkat daerah. Menjelang tahun ajaran baru, toko yang menjual seragam sekolah baru di Nagari Muaro Sijunjung ramai diserbu orang tua siswa. Mereka dengan anaknya datang untuk membeli perlengkapan seragam sekolah dan atribut sekolah lainnya. Seperti yang terlihat di salah satu toko ini. Orang tua sangat antusias membeli semua kebutuhan sekolah untuk anak mereka. Mereka sibuk mencari semua kebutuhan seragam sekolah. Di Sijunjung, sekolah tidak menyediakan seragam. Orang tua lebih memilih membeli seragam siap pakai daripada dijahit ke penjahit baju. Selain lebih murah, mereka juga tidak perlu menunggu lama. Biaya menjahit pun lebih mahal dibanding membeli pakaian jadi. Di sekolah anak kami kebetulan tidak ada menyediakan peralatan sekolah, baik itu pakaian. Kami membeli pakaian jadi karena kalau kami jahit ke tukang jahit waktunya lebih lama dan harganya pun untuk upah pun lebih mahal. Kebetulan kami tadi cuma membeli baju, seragam, satu setel dan kaos kaki dan perlengkapan lainnya kayak topi, dasi. Pedagang mengaku omset penjualan mereka meningkat signifikan. Lebih dari 5.000 helai seragam sekolah ludes terjual hanya dalam waktu 1 pekan. Yang paling diburu adalah seragam sekolah dasar. Di sini kita menjual perlengkapan seragam SD, SMP, SMA, buku tulis serta atribut sekolah lainnya. Yang paling tinggi itu adalah seragam SD untuk murid baru tahun ajaran baru. Total barang yang telah dijual kira-kira sudah lebih dari 5.000 pieces. Selain seragam sekolah, buku tulis dan alat tulis juga laris manis. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di 50 kota. Sebuah perbukitan di perbatasan Nagari Tarantang dan Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, hangus terbakar pada Jumat malam pekan lalu. Api dengan cepat membakar bukit karena musim kemarau dan diperparah dengan kondisi angin yang kencang. Lokasi kebakaran terletak dengan kondisi geografis yang cukup ekstrim, yakni kawasan perbukitan dengan medan curam hingga 100 meter dan menyulitkan pemadaman. Proses pemadaman api dilakukan tim gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, polisi, dan tentara, perangkat nagari, serta masyarakat setempat. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki BPBD dikerahkan untuk memadamkan api yang masih membakar tumbuhan kering di puncak bukit. Sejumlah kendala di lapangan menghambat proses pemadaman, seperti medan yang curam dan angin kencang yang mempercepat penyebaran api. Upaya pemadaman yang dilakukan cukup terkendala karena kawasan perbukitan dan bebatuan serta jarak yang cukup jauh. Api yang terus membesar berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku lebih dari 5 jam. Kalau terjadi kebakaran di Nagari Solok Bio-Bio dan Nagari Tarantang. Jadi yang terbakar itu adalah area perbukitan yang memang dekat dengan pemukiman warga dan ada usaha-usaha masyarakat berupa
kandang ayam dan kandang sapi. Petugas kami di lapangan dapat memadamkan api setelah berjuang selama 5 jam lebih. Hingga saat ini penyebab terjadinya berbagai peristiwa kebakaran hutan dan lahan masih dilakukan penyelidikan. Namun diduga kebakaran dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar saat musim kemarau. Dan kejadian ini tidak diketahui penyebabnya. Dan bisa kita informasikan bahwa lahan ini adalah lahan tidur. Dalam 2 bulan ini sudah ada 3 kejadian di negeri Terantang untuk kejadian kebakaran ini. Tentu kita harapkan kepada masyarakat yang ingin membuka lahan, jangan membakar sembarangan. Dan kalaupun kita ingin memanfaatkan untuk menjadikan lahan perladangan, tolong kita batas sehingga api tidak menyebar kemana-mana. Antisipasi terus terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pemadam kebakaran mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Kebakaran menghanguskan 3 rumah warga di Jorong Paraman Utara, Nagari Rabi Jonggor, Pasaman Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menghanguskan 3 unit rumah. Kebakaran itu menyebabkan kepanikan warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah yang terbakar. Mereka berusaha mengeluarkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Warga yang lain berusaha membongkar atap rumah yang terbakar agar api tidak sampai merambat ke rumah di sebelahnya. Warga juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena nyala api terlalu besar, usaha warga itu sia-sia. Petugas pemadam kebakaran yang datang kemudian akhirnya bisa memadamkan kurang lebih 1 jam kemudian. Kasat Pol PP dan Damkar Pasaman Barat mengatakan kebakaran bermula ketika sejumlah anak-anak membakar tempurung kelapa untuk membakar ikan. Karena api yang terlalu besar hingga menyambar kompor gas yang ada di lokasi itu dan menyebabkan api membesar dan membakar rumah dengan cepat. Ada rumah yang terdampak itu ada 3 unit rumah yang terbakar, 2 termasuk habis semuanya, 1 masih bisa dievakuasi oleh warga. Informasi kita dapat di lapangan penyebabnya ada anak-anak ya yang membakar tempurung kelapa untuk membakar ikan dan terlalu dekat ke kompor gas sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kesenian Randai merupakan salah satu kesenian tradisional di Minangkabau. Seni ini dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian dan dilakukan secara bergantian di antara sesama pemain randai. Kesenian randai merupakan gabungan dari seni musik, seni tari, drama, dengan gerakan dasar silat yang dilakukan secara bersamaan. Pemain musik dan pendendangnya berada di luar lingkaran. Sedangkan pemain randai bermain dalam satu lingkaran. Meski tidak terlalu diminati oleh anak-anak muda zaman sekarang, namun di pinggiran kota Padang, randai masih tetap dipertahankan. Tokoh masyarakat setempat masih mengajarkan randai kepada generasi muda. Seperti terlihat di halaman Masjid Baitul Hidayah, daerah Sungai Bange, Balai Gadang, Kecamatan Koto Tanga. Seperti yang dilakukan Siva,
gadis cilik berusia 8 tahun dan masih duduk di kelas 1 SD. Siva memperoleh dukungan dari orang tuanya untuk berlatih randai. Meski jadwal latihan 3 kali dalam 1 pekan, dari pukul 8 malam hingga pukul 11 malam, namun hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk terus berlatih. Hal ini sangat berbeda dengan anak-anak seusianya yang asyik bermain gawai. 8 tahun. Untuk latihan ini sudah berapa lama? Hampir 1 tahun. Latihannya dalam 1 pekan berapa kali? 3 kali. Di hari apa aja? Rabu, Jumat, Sabtu. Eri Gusnedi, Ketua Randai Binuang Sati mengatakan, randai yang dipimpinnya terlahir dari dalam masjid, yang tidak hanya bergerak dari sisi keagamaan saja, namun dikembalikan kepada tradisi lama, yaitu masjid juga sebagai pusat pengembangan seni dan pencak silat. Binuang Sati ini sebenarnya ada awalnya dari kepengurusan Masjid Baitul Hidayah. Jadi dalam kepengurusan Masjid Baitul Hidayah itu ada bidang kaderisasi. Di sana kita mencoba bagaimana masjid ini tidak hanya bergerak di keagamaan, tapi kita kembalikan kepada tradisi lama. Bahwa antara silat dengan masjid itu ada hal yang tidak bisa kita pisahkan. Sayangnya, perguruan randai ini masih kekurangan peralatan musik, seperti gendang, talempong, matras, dan busana untuk latihan. Mereka berharap bantuan pemerintah agar seni tradisional ini dapat terus bertahan di ranah Minang. Robiham melaporkan dari Padang. Josa